Kita akan baca hadis selanjutnya yang masih berkaitan. Nah, tafadhol dibaca. Hadis nomor 615. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatil jannatu wan nar faqalatin nar fiyyal jabbarun wal mutakabbirun wa qalatil jannah fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum faqadallahu bainahuma innaka la jannatu rahmati arhamu bika man asya wa innaka an-naru azabi mu'azzibu bika man asya wa likilaikuma alayya mil'uha. Rawahul Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, surga dan neraka berdebat. Neraka berkata, di tempatku terdapat orang-orang sombong, sedangkan surga berkata, di tempatku terdapat orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Kemudian Allah memberi keputusan kepada keduanya. Wahai surga, sesungguhnya kamu adalah rahmatku. Aku memberikan rahmat melalui dirimu kepada siapa saja yang aku kehendaki. Dan wahai neraka, sesungguhnya kamu adalah azabku. Denganmu aku menyiksa siapa saja yang aku kehendaki. Dan masing-masing dari kalian, akulah yang akan menentukan isinya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Subhanallah ya. Di hadis ini Nabi SAW menceritakan tentang dialog yang terjadi antara surga dan neraka. Surga dapat berbicara, neraka dapat berbicara. Nah, nggak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Tatkala Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah mengatakan kepada keduanya, Itiya tau'an au karha. Kalian datanglah dengan sukarela atau terpaksa. Qalata, langit dan bumi berkata, Ataina ta'i'in. Kami datang dengan sukarela, penuh ketaatan dan kepatuhan. Kalau Nabi Sulaiman saja dapat memahami omongan semut atas kekuasaan yang Allah berikan kepadanya, apakah mustahil neraka dan surga berdialog? Tidak ada yang mustahil. Kelak Allah akan mendatangkan neraka. Waji'a yawma idzin bi jahannam Yawma idzi yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ya, akan didatangkan neraka. Orang akan melihat. Didatangkan neraka ini memiliki 70.000 tali kekang. Bersama setiap tali kekang ada 70.000 malaikat. Tatkala manusia melihat neraka, mereka akan sadar. Tapi apa gunanya kesadaran pada waktu itu? Surga dan neraka tatkala berdebat, neraka mengatakan, Fiya al-jabbarun wal mutakabbirun. Kata neraka mengatakan, terdapat di tempatku ini al-jabbarun. Orang-orang yang suka memaksa orang lain. Yang bertindak semena-mena. Dan orang-orang al-mutakabbirun. Yang sombong-sombong itu ada di tempatku. Wa qalatil jannah. Adapun surga, dia bangga dengan apa yang ada di dalamnya. Dia mengatakan, Fiya du'afa'un nas wa masakinuhum. Di tempatku, isinya adalah orang-orang yang lemah dari kalangan manusia.
baik lemah fisiknya, baik lemah ekonominya, baik lemah tidak memiliki kedudukan dan kekuasaan. Ya. Dan orang-orang miskin. Akhirnya Allah Azza wa Jal memberi keputusan kepada keduanya. Apa kata Allah kepada surga dan neraka? Innakal jannah rahmati. Engkau surga adalah rahmatku. Jadi rahmat ini adalah sifat Allah Azza wa Jal. Tapi Allah menciptakan surga dan neraka sebagai surga, sebagai tempatnya rahmat Allah Azza wa Jal. Allah ciptakan surga. Dan neraka sebagai tempatnya adab Allah Azza wa Jal. Maka Allah mengatakan, arhamu biki man asya. Denganmu aku merahmati, menyayangi siapa yang aku kehendaki. Wa innaka nar. Wa innaka nar. Dan engkau neraka, engkau adalah azabku. U'adzibu biki man asya. Aku mengadab denganmu siapa yang aku kehendaki. Artinya ketentuan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, itu adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan penghuni surga itu orang-orang yang lemah. Tapi bukan berarti nggak ada orang kaya di surga. Ada orang kaya. Di surga ada raja, ada penguasa, ada. Tapi secara umum, yang berada di surga itu orang-orang yang lemah. Kenapa seperti itu? Jadi begini, manusia tatkala dia kuat, berkuasa, banyak hartanya, terkadang dia lupa sama Allah Azza wa Jal, sehingga membuat dirinya melampaui batas. Jadi sombong akhirnya. Karena merasa dia punya simpanan harta yang cukup untuk dimakan 10 tahun. Nah, Allah Azza wa Jal mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batasnya. Kapan itu terjadi? Tatkala dia merasa nggak butuh. Tapi orang yang butuh sama Allah, orang yang lemah, mudah menerima kebenaran, mudah menerima nasihat. Dan ketika Nabi SAW berdakwah, siapa pengikut Nabi? Kebanyakan orang-orang yang lemah. Sedangkan para penguasa, orang-orang besar, para pejabat sulit untuk menerima kebenaran. Karena ada unsur kesombongan kadang-kala di diri mereka. Disebabkan dia merasa gak butuh. Aku punya harta. Aku punya tahta. Maka ahibati fillah. Bukan berarti hadis ini mengarahkan muslim untuk miskin. Bukan. Tapi bagaimana muslim ketika Allah berikan kepadanya kekuasaan, Allah berikan kepadanya harta yang berlimpah ruah untuk tetap tawadhu, untuk tidak sombong dan congkak serta angkuh. Kenapa? Karena neraka tempatnya orang sombong. Barakallahu fiik.